Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Betty Kusmaningrum. Saya adalah dosen S1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Aljabar Linier. Mata kuliah Aljabar Linier merupakan mata kuliah yang diberikan pada semester gasal, yaitu semester 3 dengan jumlah 3 SKS teori. Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep ruang vektor umum, ruang bagian, kebebasan linier, ketidakbebasan linier, basis dan dimensi, ruang baris dan ruang kolom matriks, ruang hasil kali dalam, transformasi linier, nilai, dan vektor eigen. Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem AMONG yang mengutamakan student center learning dengan pendekatan 3M, niteni, niroke, dan nambahi. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan diskusi dan team-based project. Kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan matriks dan determinan dengan penuh tanggung jawab, mandiri, dan mengaplikasikan konsep tersebut dengan tetap, mantap, dan antep. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan ruang vektor secara mandiri, bermutu, dan terukur sesuai dengan ajaran niteni, niroke, dan nambahi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan ruang hasil kali dalam dan mampu menguasai serta mengaplikasikan konsep tersebut dalam pembelajaran dengan memanfaatkan ipteks. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan nilai eigen dan vektor eigen dengan penuh tanggung jawab, kreatif, mandiri, dan bermutu. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan transformasi linier dengan penuh tanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Materi pembelajaran dalam perkuliahan Aljabar Linier ini adalah untuk pertemuan pertama, matriks dan operasi pada matriks. Pertemuan kedua, determinan matriks. Pertemuan ketiga, inverse matriks. Pertemuan keempat dan kelima, penerapan matriks pada sistem persamaan linier. Pertemuan 6 dan 7, ruang vektor, subruang vektor, bebas linier dan bergantung linier, membangun dan merentang. Untuk pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 yang dipelajari adalah basis dan dimensi. Pada pertemuan 10, hasil kali dalam dan algoritma Gram-Schmidt. Pertemuan ke-11, transformasi linier. Pertemuan ke-12, kernel dan range. Pertemuan ke-13 dan 14, nilai dan vektor eigen. Pertemuan ke-15, diagonalisasi matriks. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Sistem perkuliahan dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom atau Google Meet. Untuk mendukung proses perkuliahan digunakan juga LMS yang difasilitasi oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang disebut dengan SIPEDAR atau Sistem Informasi Pembelajaran Daring. SIPEDAR digunakan untuk membagi RPS, kontrak perkuliahan, modul yang digunakan kepada mahasiswa. Selain itu juga digunakan untuk kelengkapan tugas, pengumpulan UTS, dan pengumpulan UAS. Untuk sistem penilaian mata kuliah Aljabar Linier dibagi menjadi 3. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga lain-lain. Untuk penilaian pengetahuan terdiri dari tugas dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 25%, dan UAS dengan bobot 30%. Untuk penilaian keterampilan terdiri dari penilaian uji kerja atau presentasi dengan bobot 20%, dan penilaian lain-lain meliputi kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa dengan bobot 10%. Untuk perhitungan nilai yaitu menggunakan rumus NA sama dengan 10% P ditambah 15% T ditambah 25% UTS dan ditambah 30% UAS, di mana NA merupakan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa, P merupakan penilaian kehadiran keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, sedangkan T merupakan total penilaian tugas mahasiswa selama 1 semester, dan UTS merupakan nilai ujian tengah semester, UAS merupakan nilai ujian akhir semester. Selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah Aljabar Linier. Pagi semuanya, salam dan bahagia.
Selamat pagi, Bu. Salam. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga kesehatan, terlebih bagi kalian yang merayakan ibadah puasa. Jadi tetap dijaga kesehatannya. Untuk perkuliahan hari ini, saya mau presensi dulu. Apakah semuanya sudah hadir? Ada yang belum hadir hari ini? Sepertinya ada yang belum hadir, Bu. Oh, ada yang belum hadir ya? Tidak apa-apa, Mbak. Nanti sambil kita tunggu, ya nanti saya akan melakukan presensi lagi di akhir perkuliahan atau di tengah juga nggak apa-apa. Nanti sambil saya pantau siapa mahasiswa yang belum hadir. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang aljabar linier. Ini saya share screen RPS-nya dulu ya. Nanti supaya kalian bisa tahu apa saja yang akan dipelajari pada perkuliahan aljabar linier ini. Jadi ini RPS. RPS ini yang akan kalian gunakan selama 1 semester ke depan. Jadi apa saja yang kalian pelajari di dalam perkuliahan aljabar linier ini selama 1 semester sudah ada di sini semua, dan juga nanti ada tagihan apa saja yang harus kalian lengkapi di perkuliahan ini juga sudah ada di sini. Jadi kalian bisa menggunakan ini sebagai patokan untuk melakukan perkuliahan ya, untuk mengikuti perkuliahan aljabar linier. Di sini nama mata kuliahnya itu adalah aljabar liniernya, ada 2 SKS. Jadi nanti kita akan belajar ini selama 2 SKS. Kemudian untuk dapat mengikuti mata kuliah ini, kalian harus lulus dulu di mata kuliah matriks dan determinan. Nah, karena kalian sudah KRS dan mengambil mata kuliah ini, tentunya kalian juga sudah lulus ya, sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Dan untuk mata kuliah aljabar linier ini nanti yang akan dipelajari itu adalah konsep-konsep dasar matematika seperti ruang Euclid, terus ruang vektor umum, subruang atau ruang bagian, kebebasan linier, kemudian ada ketidakbebasan linier. Nanti kalian juga bakal mempelajari tentang basis dan dimensi, ada ruang baris, ruang kolom matriks. Kalau di matriks dan determinan kan kalian sudah mempelajari mengenai ruang baris dan ruang kolom. Nah, nanti di mata kuliah ini akan dipelajari kembali. Kemudian ruang hasil kali dalam, panjang dan sudut ruang hasil kali dalam, basis ortogonal, koordinat dan perubahan basis, transformasi linier, nilai dan vektor eigen. Kemudian nanti pada pertemuan ke-8 dan ke-16 akan ada UTS, jadi materi-materi ini akan diajarkan selama 16 kali pertemuan, di mana nanti pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu akan ada evaluasi. Untuk pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan ke-16 itu akan ada UAS. Kemudian kemampuan yang diharapkan, jadi mahasiswa nanti diharapkan mampu memahami materi yang diajarkan nanti di sini. Jadi untuk minggu pertama sampai ketiga nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep ruang vektor dan subruang, kemudian membedakan antara ruang vektor dan subruang dari sebuah vektor ya, dari sebuah ruang vektor. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan operasi-operasi dasar pada ruang vektor. Dan untuk pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan basis dan dimensi dari suatu ruang vektor
dan juga memahami keterkaitan antara basis dan dimensi pada suatu ruang vektor. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mendefinisikan ruang eigen dan dapat menentukan basis dan dimensinya. Untuk pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan nilai eigen pada diagonalisasi matriks dengan sikap antep, tetap, dan mantap. Ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara ya. Jadi dari apa yang sudah saya paparkan, kalian sudah ada gambaran kan ya mengenai materi yang nanti akan diajarkan selama 1 semester ke depan. Kemudian untuk sistem perkuliahan nanti akan kita laksanakan lewat tatap muka dan juga beberapa kali kita mengadakan secara daring gitu ya, bisa lewat Cipedar. Nanti mungkin tugas-tugasnya atau tugas materinya, materi yang harus kalian pelajari nanti akan saya upload di Cipedar. Kemudian seperti biasa kita melakukan diskusi secara langsung melalui atau menggunakan media Zoom. Kemudian untuk koordinasi mengenai perkuliahan, seperti biasanya kita koordinasinya lewat WA grup. Jadi kalian bisa berkomunikasi dengan sesama teman mahasiswa ataupun dengan saya melalui WA group. Kemudian untuk bentuk sistem penilaiannya nanti, nah di sini ada untuk setiap pertemuan. Jadi untuk misalkan seperti ini ya, pertemuan 1 dan ketiga ini nanti ada bentuk asesmennya. Jadi nanti akan ada tugas individu, TI itu adalah tugas individu, kalau TK itu adalah tugas kelompok. Nanti kalian di pertemuan 1 sampai 3 akan ada tugas individu dan tugas kelompok mengenai indikator yang sudah saya buat di sini. Jadi ada asesmennya, di mana mahasiswa mampu menjelaskan definisi, mahasiswa mampu menentukan sifat-sifat, terus menentukan apakah suatu himpunan vektor itu bersifat bebas linier atau bergantung linier dan lain sebagainya. Di sini ada indikator dari soal yang akan kalian kerjakan di sini. Dan ini ada bobotnya juga untuk masing-masing tugas. Jadi bisa kalian lihat di sini nih, bobotnya 15%, ada yang 5%, ada yang 15%. Dan nanti kalian bisa melihat bobot dari setiap tugas yang dikerjakan. Ya, jadi artinya kalian bisa melihat nanti tugas mana bobotnya yang lebih besar, nanti bisa kalian usahakan di situ supaya nanti tidak ada kesalahan seperti itu ya, karena bobot akan mempengaruhi nanti dalam penilaiannya juga. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai subruang. Ya, jadi kalian kan pertemuan sebelumnya sudah mempelajari apa itu ruang vektor. Ya, nanti akan saya bahas kembali apa itu ruang vektor. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang ruang vektor dan subruang vektor. Jadi materi yang titik 2.2 dan 2.3. Nanti kalian bisa membuka juga modul yang sudah saya kirim lewat WA group untuk kalian baca-baca juga. Ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari mengenai ruang vektor ya. Ruang vektor. Nah, saya mau melihat apakah kalian masih ingat dengan materi yang sudah dipelajari seperti itu ya. Ya. Ada materi sebelumnya kita kan sudah membahas vektor. Gimana Mbak? Oh, kepencet ya. Ya, pada materi sebelumnya kita telah membahas vektor pada ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3, di mana masing-masing itu disimbolkan dengan R2 dan R3. Jadi untuk ruang dimensi 2 disimbolkan dengan R2, dan untuk ruang dimensi 3 kita simbolkan dengan R3. Nah, pada bab ini kita akan membahas vektor pada ruang yang lebih bersifat umum,
yaitu vektor pada ruang berdimensi n yang disimbolkan dengan Rn. Jadi ruang vektor itu kan ada banyak dimensi, ada dimensi 2, ada dimensi 3, ada dimensi 4, dan lain seterusnya. Kalau ruang dimensi 2 berarti nanti namanya R2, ruang dimensi 3, R3, dan seterusnya. Nah, apabila ada n dimensi, maka nanti namanya adalah Rn, atau ruang dimensi n gitu ya. Kemudian di sini untuk definisi, jadi suatu n dikatakan suatu bilangan bulat positif, maka tupel n berurutan adalah suatu urutan dari n bilangan real. Ya, jadi ada di dalam ruang vektor itu ada A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Nah, itu yang namanya dengan ruang dimensi n. Nah, umumnya istilah tupel n berurutan itu dikatakan untuk n lebih dari 3 dan disebut dengan pasangan berurutan, gitu ya, kalau n-nya sama dengan 2. Sedangkan untuk n sama dengan 3 itu namanya apa? Dan kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada materi, mana tadi ya? Nah, ruang vektor. Jadi tadi ada vektor, sekarang ada ruang vektor. Kira-kira ruang vektor itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kan kemarin saya sudah meminta kalian untuk mempelajari materi kan sebelum perkuliahan hari ini. Dan diharapkan mahasiswa ada yang sudah membaca. Jadi sudah bisa memahami apa itu ruang vektor. Yuk, ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai ruang vektor? Mbak Hilya mungkin Mbak. Oke ya, mungkin nih, oke. Jadi ruang vektor real, jadi ada vektor, ada ruang vektor. Jadi kalau ruang vektor itu adalah objek-objek dari ruang vektor yang mengikuti aksioma dan memenuhi operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi kata kuncinya adalah di sini. Suatu objek-objek atau himpunan tak kosong dari objek-objek sembarang itu dikatakan sebagai ruang vektor jika memenuhi operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi syaratnya yang harus kalian ingat adalah ini. Harus memenuhi operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi aksioma-aksioma yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ya, jadi misalkan ada U dan V. U, V ini adalah objek-objek pada ruang vektor V. Maka U dan V ini juga U plus V itu harus merupakan objek pada ruang vektor V. Jadi untuk penjumlahan dari masing-masing anggota vektor itu juga harus merupakan objek pada ruang vektor V. Kemudian berlaku sifat apa ini? Komutatif ya penjumlahannya. Jadi U plus V sama dengan V plus U itu harus berlaku untuk itu. Kemudian ini masih penjumlahan. Yang ketiga juga masih penjumlahan. Ini berlaku sifat apa ini? Distribusi. Jadi untuk U plus V plus W itu sama dengan U plus V. Jadi yang pertama yang di sebelah kiri tanda sama dengan ini, kalau V dan W-nya dijumlahkan dulu, kemudian dijumlahkan kemudian dengan U, vektor nilai vektornya ya, maka nanti akan sama dengan U plus V dijumlahkan dulu, kemudian dijumlahkan dengan W. Ya, jadi berlaku sifat distributif. Kemudian untuk syarat yang keempat juga berlaku sifat penjumlahan dengan 0. Jadi 0 ditambahkan U itu akan sama dengan U plus 0 dan sama dengan dirinya sendiri atau sama dengan U. Kemudian berlaku sifat penjumlahan dengan negasinya. Jadi untuk U ditambahkan dengan negasi U itu akan sama dengan negasi U ditambahkan U. Dan hasilnya adalah sama dengan 0. Itu masih penjumlahan. Nah, ini masuk di perkalian. Perkalian jadi misalkan terdapat skalar sembarang, skalarnya ini namanya K, kalian boleh menamakan K, boleh menamakan L, boleh menamakan M gitu ya. Ini dimisalkan skalarnya itu sembarang dan namanya itu adalah A.
dan U adalah objek sembarang pada ruang vektor V. Maka perkalian skalar K dengan vektor U itu juga harus terdapat pada ruang vektor V. Ya. Kemudian di sini juga sama, berlaku sifat distributif dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk suatu himpunan dari objek-objek itu dikatakan ruang vektor jika memenuhi sifat operasi penjumlahan dan perkalian dengan suatu skala. Nah, kemudian di sini saya ada soal, ya sebenarnya ini kan juga sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya, jadi kalian juga sudah siap-siap gitu ya untuk mengerjakan soal ini. Bukan. Nah, mana tadi ya? Nah, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Untuk yang saat ini, untuk pertemuan hari ini, kalian hanya mengerjakan nomor 1 saja. Diberikan soal, ini ya, tunjukkan bahwa V, ruang vektor V, yaitu himpunan matriks yang berbentuk, ini ya, matriks persegi, C1, 1D ini bukan merupakan ruang vektor, di mana C dan D ini merupakan anggota bilangan real. Nah, nanti kalian silakan berkelompok, satu kelompok itu 3 orang, dan kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan soal nomor 1 ini, kalian saya minta untuk presentasi. Ini ya, ini kan sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya, jadi kalian sudah ketika sebelum mempelajari materi ini kalian harus sudah siap dulu dengan apa yang akan dipelajari. Ya, kelompok siapa yang kira-kira mau presentasi hasil ini yang sudah kalian kerjakan kemarin? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tentang tugas yang sudah diberikan minggu kemarin. Nomor 1 yaitu tunjukkan bahwa V yaitu himpunan matriks yang berbentuk C1 dan 1D bukan merupakan ruang vektor C, D, anggota bilangan real. Penyelesaiannya, V sama dengan himpunan matriks yang berbentuk C1, 1D, bilangan real, C3, 1D, dan semesta P1, 1 Q. Aksioma 1, jika R dan S adalah objek pada V, maka R plus S juga harus merupakan objek pada V. Seperti R plus S, C1 1D plus P1 1Q sama dengan C plus P2 2D plus Q. Maka V bukan termasuk ruang vektor karena tidak terpenuhi aksioma ketentuan terhadap operasi penjumlahan yang ada di atas tersebut. Ya. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, sini sudah kelihatan ya. Coba saya buat pakai warna merah aja biar kelihatan. Nah, di sini kan diberikan soal. Ini saya bahas kembali ya. Walaupun tadi sudah dipresentasikan oleh Mbak Aina dan Mbak Sevia, ini coba saya konfirmasi ulang. Ini kan diberikan soal untuk nomor 1, tunjukkan bahwa V itu merupakan ini ya, suatu himpunan matriks. Himpunan matriksnya berbentuk persegi 2x2 di sini. Sini ada C, ini 1, ini 1, sini D. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa V ini merupakan suatu ruang vektor. Ruang vektor di mana C yang di sini, C dan D yang di sini itu merupakan anggota bilangan real. Ya. Nah, kita harus menunjukkan, kita harus berpatokan pada ini. Artinya, kita membuat suatu pemisalan. Kalau kelompoknya Mbak Aina di sini membuat pemisalan suatu matriks lain, yaitu matriks R, dan juga matriks S. Ini suatu pemisalan. Nah, di mana matriks R dan matriks S ini berbentuk, matriksnya adalah matriks persegi yang bentuknya adalah yang mirip seperti ini. Nah, apakah bentuk ini sama dengan bentuk semula? Bentuk semula kan di sini elemen yang di sebelah sini dan sebelah sini satu ya diagonalnya. Di sini apakah sesuai?
Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai. Nah, karena tidak sesuai dengan matriks awal yang diminta, ini kan matriks yang diminta, maka untuk penjumlahan dia sudah tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi, supaya dia memenuhi, di sini harus apa? 1. Satu. Hasilnya di sini harus 1, di sini juga hasilnya harus. Ya, untuk tugas yang sudah kalian kerjakan tadi bersama dengan teman-teman sekelompok, nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal nomor 1. Terus untuk soal nomor 2 dan soal nomor 2 sampai dengan soal nomor 5 tadi kan belum kita bahas ya. Nah, untuk soal yang belum dibahas itu bisa kalian kumpulkan di si pedar. Nanti kalian coba buka si pedar kalian di bagian ini ya, mata kuliah aljabar linier di kelas A, karena kalian kelas A, maka buka yang kelas A, kemudian nanti kalian bisa upload tugas yang tadi sudah dikerjakan bersama teman kelompoknya di bagian ini, tugas aljabar linier 1. Nanti kalian bisa upload tugas yang sudah kalian kerjakan di sini. Nah, karena ini sifatnya tugas kelompok, maka yang mengupload itu adalah ketua kelompoknya. Jadi hanya satu aja untuk setiap kelompok, tidak semuanya gitu ya, perwakilan ketua kelasnya saja. Kemudian untuk mengerjakan tugas aljabar ini, apabila kalian mengalami kesulitan, nanti Anda bisa melihat buku modul yang saya sediakan di sini. Jadi Anda bisa mendownload modul perkuliahan di sini untuk bisa mempelajari materi agar kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan tadi. Agar misalkan kalian mengalami kesulitan, kalian bisa mengakses di modul ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, materi apa saja yang akan kita bahas, Anda bisa melihat juga di bagian RPS dan kontrak perkuliahan. Di RPS ini nanti disediakan rencana kegiatan perkuliahan dalam 1 semester ya, secara lengkapnya. Kemudian kalau secara ringkasnya Anda bisa melihat di bagian kontrak perkuliahan. Nanti pertemuan minggu depan kalian mempelajari apa, nanti bisa kalian lihat materinya di sini. Kemudian kalian bisa mempelajari materi apa yang akan dipelajari minggu depan di modulnya. Jadi sebelum besok itu kalian mengikuti perkuliahan, kalian harus sudah mempelajari materinya yang saya sediakan di modul ini, ya, agar kalian lebih bisa memahami materi. Jadi kalian sudah punya bekal materi yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Kemudian untuk akhir dari perkuliahan ini, jangan lupa mengisi presensi. Ya, presensi kehadiran kalian dalam perkuliahan aljabar linier hari ini bisa kalian isi di bagian sini. Nanti kalian mengisi per individu di bagian ini ya. Jangan lupa, karena itu nanti sebagai bagian dari penilaian juga untuk kehadiran kalian, nanti ada bobotnya sebesar 20%. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi atau kehadiran dalam perkuliahan ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Ya, untuk tugas berikutnya ini sudah saya tulis juga di sini, ada di bagian bawahnya ya, tugas aljabar linier 2. Nanti akan ada tugas nilai dan vektor eigen. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas ini, untuk pertemuan berikutnya silahkan dipelajari dulu materi mengenai nilai dan vektor eigen. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sudah? Belum, Bu. Belum. Oh ya, sudah Belum ada jelas yang ya. Oke. Kalau sudah jelas, kita akhiri perkuliahan sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Jangan lupa menjaga kesehatan atau menjaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam. Salam. Terima kasih, Bu. Salam. Ya.